Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan, jemaat Tuhan, GBI Res Resinda yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa mendapat perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan. Kita bersyukur pada ibadah online pagi hari ini di bulan pertama Juli, kita boleh bersekutu bersama-sama saudara, dan sebentar juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan kiranya Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan pada hari ini. Nah saudara, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak saudara dan saya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, di minggu pertama bulan Juli ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, pengurapan-Mu berlaku ya Tuhan atas setiap kami. Dan kami hidup Tuhan bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi karena oleh pertolongan daripada Tuhan sendiri. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, pada saat pagi hari ini, semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kami minta Tuhan pengurapan secara khusus bagi setiap kami. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mendengar kebenaran firman ini, berkati mereka Tuhan. Pengurapan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan saudara. Ya, untuk mengawali firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk baca kepada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan bagi saudara, saudara bisa membaca bersama dengan saya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin saudara, itulah saudara dan saya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Tentunya itu bukan saudara dan saya, amin. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tentang pengharapan apa yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Amin saudara. Nah, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin saudara. Buat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah saudara, yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang saudara sembah, yang saya sembah adalah Tuhan yang telah mati. Tetapi ada kabar gembira saudara, dia juga adalah Tuhan yang telah bangkit. Bayangkan saudara kalau Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit, akan sia-sia iman percaya kita kepadanya. Ya. Dan pertolongan tidak akan ada saudara. Juru selamat tidak akan ada.
keselamatan tidak akan kita peroleh, saudara. Tidak akan kita terima, ya. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan cuma mati, saudara. Tetapi Tuhan yang dalam keadaan manusia, dia juga bangkit. Dan kabar gembira lebih daripada kebangkitan Tuhan, saudara, dia dimuliakan dan naik ke surga. Oh, luar biasa, saudara. Itu membuat kita begitu exciting mengiring Tuhan. Kenapa, saudara? Karena jejak Tuhan, jejak itu juga lah yang akan kita lalui. Ya, kita pasti akan mengalami kematian, saudara. Kecuali kita sampai kepada rapture, saudara. Kita tidak akan mengalami kematian. Tetapi pada umumnya kita akan mengalami kematian, dan janji Tuhan sebagaimana Tuhan bangkit, kita pun akan bangkit. Dan sebagaimana dia menang dan diangkat dalam kemuliaan, kita pun akan menang dan diangkat dalam kemuliaan, saudara. Luar biasa, saudara. Suatu kabar gembira, kabar sukacita yang tidak dapat saudara beli dengan apapun juga, ya. Dan oleh sebab itu, saudara, sebab Tuhan Yesus bangkit dan dia telah menang, saudara, mengatasi segala sesuatu, pada akhirnya, ya saudara, Tuhan Yesus bagi kita tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Ya, dia telah menang. Pada waktu tubuh kebangkitannya, saudara, tembok aja bisa ditembus, saudara. Ya. Artinya Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Nah, kemudian karena Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya tidak ada satupun yang terluput dari kehadirannya. Yesus kita, Tuhan kita, dia memenuhi segala sesuatu dan dia ada di dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang percaya kepada dia. Yang menerima Yesus, Tuhan, sebagai juru selamat kehidupan kita. Nah, itulah kabar baik bagi saudara dan saya pagi hari ini. Ya. Nah, saudara, sebab dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dia juga ada, saudara, di ruang kita, di ruang kehidupan kita, di ruang di mana kita berada, di ruang hati kita, di ruang pikiran kita, di ruangan jiwa kita, di ruangan di mana kita berada sekarang ini. Saya berada seorang diri, saudara, di tempat ini. Tetapi saya percaya dan saya imani firman Tuhan bahwa ada kehadiran Tuhan di mana di tempat kita berada, saudara. Ya. Karena Tuhan memenuhi segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Dan Tuhan juga ada di ruangan di mana saudara berada pagi hari ini. Dia ada bersama dengan saudara. Dia mengisi kekosongan yang ada dalam kehidupan saudara. Dia mengisi ruang-ruang yang kosong dalam kehidupan saudara. Dan saudara, kabar gembiranya, saudara, bukan saja dia mengisi ruang kosong tersebut, saudara, ya. Dan dia juga mengerti sedalam apa keadaan yang kita alami saat ini, ya. Mungkin saudara takut, mungkin saudara khawatir, mungkin saudara sedang mengalami kegentaran, saudara. Tuhan tahu tidak? Dia tahu, saudara. Ya. Artinya dia tidak memenuhi ruangan kita hanya diam, tetapi dia melakukan segala sesuatu. Yaitu demi kebaikan saudara dan saya. Dan dia tahu keadaan kita. Ketika kita berteriak kepada dia, ketika kita datang sama dia dan kita berkata, Tuhan tolong. Maka Tuhan yang maha hadir yang ada dalam kehidupan ruang saudara, dia akan menolong saudara. Ya. Saudara, hari-hari ini kita tidak dapat mengandalkan segala sesuatunya, ya saudara. Dalam dunia ini. Yang hanya dapat kita andalkan satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena dia dapat melakukan segala perkara yang mustahil menurut manusia, tetapi tidak mustahil bagi dia. Ya. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Dan untuk mengakses segala sesuatu kekayaan rohani, kekayaan yang ada pada Kristus,
satu yang harus kita miliki, yaitu kita percaya kepada Dia. Kita imani bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Boleh yang setuju katakan amin, saudara? Amin. Ya. Nah, saudara, Dia dapat mengisi ruang yang ada dalam kehidupan setiap kita. Dan Dia juga memahami keadaan kita, ya saudara, yang kita alami saat ini. Saudara, saya akan bacakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16, ya. Karena sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Ya, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Kita mempunyai imam besar sampai hari ini, saudara. Ya, Dia memenuhi segala sesuatu dan ada dalam segala sesuatu. Di kerajaan sorga di sebelah kanan Allah Bapa Dia duduk. Tetapi karena Dia adalah Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu, Dia juga ada sekarang ini. Di mana saudara berada, di mana saya berada, Tuhan hadir, saudara. Ya. Sebagaimana Dia mati, bangkit dan menang, demikian jugalah seharusnya kita, saudara, mengalami bangkit dan menang. Ya, saudara. Meskipun tubuh saudara sekarang ini belum mengalami kematian, saudara, tetapi saudara, di dalam Kristus kita sama dengan kematian Kristus. Bahkan kita sama dengan kebangkitan Kristus, bahkan kita sama dengan kemuliaan yang Kristus terima. Ya, saudara. Dia sebagai saudara kita yang sulung dari banyak saudara. Siapa saudaranya? Yaitu saudara dan saya. Ya. Nah, sebagaimana Dia mati, bangkit dan menang, demikian jugalah seharusnya kita, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus, mengalami sebagaimana yang Yesus alami, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, saudara, di sana dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, ya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saudara dan saya mengenal, saudara. Ya. Tetapi kamu, kata firman Tuhan, saudara, kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, saudara. Begitu indah pernyataan yang Yesus nyatakan pagi hari ini bagi saudara, bahwa aku datang kembali kepadamu, saudara. Melalui apa, saudara? Melalui karya pekerjaan Roh Kudus. Karena kita tahu ketika Roh Kudus berbicara, Dia berbicara atas apa yang Yesus sampaikan bagi kita, saudara. Ya. Nah, saudara, kenapa, saudara, Roh Kudus diutus bagi kita? Pak, kan kita sudah dikatakan lebih daripada pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa masih harus perlu ada Roh Kudus? Saudara, ada satu langkah lagi yang perlu saudara dan saya ketahui, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang menang, saudara. Menang sebagaimana Yesus, Dia menjadi pendahulu kita, saudara. Dan kita pun harus menang, ya saudara. Dengan pertolongan siapa? Dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara tidak perlu mengalami kemenangan untuk, ya saudara, menyatakan kehidupan saudara berkemenangan di dalam Tuhan, tidak perlu lagi ada Roh Kudus, saudara. Sebab itu adanya Roh Kudus menolong kita untuk menjadikan kita, yaitu pemenang-pemenang di dalam Kristus, saudara. Barang siapa menang, 7 kali dikatakan barang siapa menang, saudara. Berarti dalam gereja Tuhan harus ada pemenang-pemenang sejati, saudara. Pemenang-pemenang yang diberikan kekuatan oleh pekerjaan atau oleh karya Roh Kudus.
Ya, Saudara. Nah, itulah Saudara, mengapa Yesus harus dimuliakan dan naik ke sorga, yaitu supaya Bapa mengirim Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi kita dalam segala situasi di hidup kita, yaitu yang adalah kita milik kepunyaannya. Kenapa dia mau menolong kita, Saudara? Karena kita adalah milik kepunyaannya. Kenapa dia mau menolong kita? Karena kita adalah anak-anaknya, Saudara. Yang dia tahu kita tidak mungkin berjalan di dunia yang kegelapan, di dunia yang penuh dengan kegelapan ini seorang diri. Sebab itu dia mau kita berjalan mendapat pertolongan, mendapat seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang mendampingi kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang mustahil, yaitu saudara dan saya bisa menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus. Saudara, apa yang Tuhan berikan, ya saudara? Keselamatan, sehingga kita menjadi warga negara kerajaan sorga, saudara. Itu sama dengan kita mendapat legalitas kartu tanda kependudukan kita, saudara. Ya. Nah, di dalam kartu kependudukan kita, legalitas kita di bangsa Indonesia ini, saudara, saudara memiliki kehendak bebas. Tetapi setiap kehendak bebas saudara, itu ada konsekuensinya, saudara. Ya. Saudara melakukan apa yang baik, apa yang benar, ya, tidak bertentangan dengan hukum, maka saudara tidak akan terjerat masalah hukum. Tetapi jika saudara, sekalipun saudara memiliki KTP, bahkan seumur hidup, saudara, tapi saudara berbuat sesuatu yang melanggar apa yang ditetapkan oleh undang-undang, ya, oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka jangan salahkan, ya saudara, bangsa kita, jangan salahkan negara kita jika saudara harus menerima hukuman akibat kesalahan saudara. Nah, Yesus sudah memberikan, mengaruniakan bagi kita, saudara, menganugerahi bagi kita, yaitu keselamatan, saudara. Ya, keselamatan bagi saudara dan saya. Tetapi ingat, keselamatan yang saudara terima dan saya terima, saudara tidak tiba-tiba sekarang saudara ada dalam surga. Ya. Saya membayangkan sepertinya begitu enak, saudara, ya. Yang di samping Yesus, ya Tuhan Yesus, jika engkau ada di Firdaus, bawalah aku bersama dengan engkau. Jika engkau mati, bawalah aku bersama dengan engkau. Dan Yesus katakan, sekarang juga engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Kata Tuhan Yesus. Karena dia berakhir, saudara. Masa limit hidupnya berakhir. Tetapi saudara dan saya, kita masih ada dalam dunia ini, saudara. Ya. Kita harus tampil menjadi pemenang. Ya. Kita sudah memiliki status sebagai lebih daripada pemenang. Ya, tetapi Tuhan mau kita di dalam dunia ini menjalani apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu identitas keselamatan yang dia berikan, anugerahkan bagi kita. Dia mau kita hidup dan berkemenangan, saudara, dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, untuk suatu saat kita mati, bangkit, dan kita dimuliakan naik ke sorga. Tidak itu saja, saudara, kita dikenakan mahkota kemuliaan oleh Tuhan. Ya, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Ya, kita boleh sehidangan dengan Tuhan. Oh, luar biasa, saudara, alangkah indahnya hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara. Nah, melalui apa yang Yesus kerjakan, dia telah menyelamatkan kita dari maut, saudara, atau neraka. Ini yang nomor satu, saudara. Ya, bahkan juga oleh kasih karunia-Nya, dia menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Dan Roh Kuduslah yang sekarang ini mendampingi kita untuk menuntun hidup kita menjadi seorang pemenang, yaitu mati, bangkit, dan menang, dan dikenakan mahkota kehidupan. Nah, saudara, menarik, saudara, berbicara tentang mahkota kehidupan. Siapa yang paling berharga dalam kehidupanmu, saudara, saat ini? Siapa yang paling berharga dalam kehidupanku? Ya. Nah, itulah mahkota kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara. Siapa mahkota kita, saudara? Tidak ada lain, adalah Yesus Kristus Tuhan.
Katakan bersama saya saudara, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah mahkota kita saudara. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan disenangkan, Tuhan bangga saudara. Yaitu bahwa pengorbanannya di atas kayu salib bagi saudara, bagi saya begitu sangat menghargainya. Ya. Yaitu kita begitu sangat menghargai pengorbanan daripada apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Dan kita tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Ya, kita hidup dalam kebenarannya. Kita hidup dalam kemenangan bersama dengan Dia. Ketika situasi dan kondisi tidak menentu saudara, kita akan tetap tampil menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang menolong kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pagi hari ini, pesan Tuhan yang disampaikan pagi hari ini saudara, yang pertama adalah kuduskan Dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Ya, Dia adalah Tuhan yang kudus. Tidak ada seorang pun dapat menghampiri Dia tanpa kekudusan saudara. Sebab itu jaga hidupmu, jaga apa yang kau katakan, jaga apa yang kau lakukan, jaga apa yang kau pikirkan. Karena di ruang setiap yang saya sampaikan tadi tuh saudara, ada Kristus dalam hidupmu. Jangan kau melakukan yang jahat, ya. Karena untuk berjumpa dengan Tuhan, engkau harus mengenakan pakaian jubah kekudusan, saudara. Ya. Nah, yang kedua, andalkan Tuhan sebagai penolong, ya, dalam setiap aspek di hidupmu. Yang ketiga, sekali lagi saudara, yang kedua, andalkan Tuhan sebagai penolong dalam segala aspek hidupmu. Yang ketiga adalah jadilah pemenang dalam segala perkara yang kita hadapi. Ya, saudara. Amin. Puji Tuhan. Grace to you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama ini juga kita akan melakukan perjamuan kudus, yaitu untuk mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ya saudara. Dan Tuhan akan memimpin kita dalam acara ini, dan perkenankan saya saudara membawa saudara, mengajak saudara untuk melakukan perjamuan kudus ini, biar kiranya melalui kuasa yang ada di balik perjamuan kudus ini saudara, kita boleh menjadi satu kesatuan dengan Tuhan yang utuh. Ya saudara, ketika kita bersatu dengan Tuhan, tidak ada yang dapat menggoncangkan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ya, mari saudara, kita akan angkat refnya saja saudara, dan kita akan masuk kepada perjamuan kudus pagi hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan, mengingat karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami ya Tuhan, mengingat akan kematian Tuhan bagi kami ya Tuhan. Begitu kami menghargai apa yang telah Kau perjuangkan bagi kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pantas dan layak disebut sebagai seorang orang yang pemenang di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan lakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan
Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, ya saudara. Dan kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan kita angkat tinggi-tinggi, ya saudara. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, mari saudara kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur buat tanda persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dari perjamuan kudus yang kami lakukan pada saat pagi hari ini Tuhan. Ini adalah satu perjamuan kudus ya Tuhan, yang mendatangkan suatu hubungan antara Tuhan dengan kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Sehingga kami tidak terpecah-pecah Tuhan, kami menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Dan satu tubuh dalam kematian Tuhan, satu tubuh dalam kebangkitan Tuhan, dan satu tubuh dalam kemuliaan yang Tuhan terima dan demikian juga yang akan kami terima. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak, saat ini aku berdoa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, itu di tempat mereka masing-masing. Bapak yang sakit, mari Bapak, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, mari Tuhan Engkau kuatkan di dalam nama Yesus.
Mereka yang dalam mengalami kelemahan Tuhan, mari Tuhan Kau kuatkan di dalam nama Yesus. Mereka yang tidak punya jalan keluar Tuhan, mereka yang harus memikirkan jalan keluar dalam kehidupan mereka dan mereka tidak menemukan Tuhan. Oh Tuhan, Kau adalah Tuhan yang membuat jalan ketika tidak ada jalan bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jalan terbuka bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, mereka yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa dosa ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dilepaskanlah mereka ya Tuhan. Oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Mereka dilepaskan di dalam nama Yesus, dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sehingga Tuhan, tidak ada satu orang pun dari antara kami ya Tuhan yang terikat oleh kuasa-kuasa dosa apapun ya Tuhan. Tetapi kami boleh merdeka di dalam Kristus Tuhan. Kami boleh merdeka menang bersama dengan Yesus dan Tuhan. Bersama dengan Yesus Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Yang Kau berkati sendiri ya Tuhan ibadah ini Tuhan. Di mana Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami, dimanapun kami berada, di ruang manapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati saudara dan saya. Haleluya.